Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga masih mampu untuk menunaikan ibadah sholat tarawih berjamaah. Insya Allah pada malam hari ini, ya seperti pembahasan yang sebelumnya, ya coba yang masih berbicara. Ya, Ustadz malam hari ini hanya akan mengulang lagi pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas oleh asatidz yang sebelumnya, yaitu tentang masalah puasa. Mengapa Ustadz di sini mengulang dan menekankan kembali tentang masalah puasa? Ya, mungkin ketika ustadz kita sebelumnya berbicara, ada dari kalian yang tidur, ada dari kalian yang ngobrol, ada dari kalian yang ke hammam, sehingga tidak mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh para asatidz yang sebelumnya. Jadi Ustadz di sini akan menekankan apa yang sudah dibahas oleh para asatidz sebelumnya, yakni tentang masalah puasa. Ya, ada sebuah hikmah yang mengatakan bahwasanya akar sumber keburukan, akar atau sumber keburukan pada manusia itu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu menuruti hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah niat yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah tidak memahami kebenaran dengan benar. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam sudah diberi oleh Allah training, pelatihan khusus untuk menghadapi 3 perkara tersebut, yaitu dengan puasa. Jadi puasa ini adalah madrasah rohani yang membimbing kita, yang mendidik kita untuk menghadapi, untuk menundukkan 3 perkara tersebut. Mengapa puasa? 1, karena puasa itu dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, puasa itu dapat meluruskan niat kita. Kemudian yang ketiga, puasa itu memperbaiki akhlak kita dan memperbaiki pemahaman kita. Kenapa? Karena akhlak yang buruk menyebabkan hati yang kotor, dan hati yang kotor itu menyebabkan diri kita susah menerima kebenaran. Makanya puasa itu sungguh luar biasa. Yang pertama, puasa itu dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Bayangkan, Allah sudah menyuruh kita untuk menjauhi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah selama Ramadan. Makan, minum, itu adalah sesuatu yang halal, tapi Allah memerintahkan kita untuk menjauhinya. Bisa kita bayangkan, padahal sesuatu yang halal bisa kita jauhi, apalagi perkara yang haram. Seharusnya itu lebih mudah kita jauhi, karena perkara yang halal itu pasti lebih berat daripada perkara yang haram. Seandainya puasa itu tidak bisa melatih diri kita dalam mengendalikan hawa nafsu, kita masih suka marah,
kita masih suka berkata kotor, kita masih suka berperilaku buruk, maka puasa kita berarti masih belum sempurna. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai apa? Perisai dari dosa, perisai dari syahwat kita, ya, perisai dari perilaku buruk kita. Kemudian yang kedua, yaitu puasa itu membantu kita dalam meluruskan niat kita. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, akar keburukan yang kedua itu adalah niat yang salah. Puasa itu sungguh istimewa. Di mana istimewanya puasa itu? Karena puasa itu ibadah yang tersembunyi. Kalau kita sholat, orang lain nampak kita. Kita baca Quran, orang lain bisa nampak kita. Tapi bagaimana dengan puasa? Apakah orang lain itu tahu kalau kita puasa? Ya, belum tentu orang lain itu tahu kalau kita berpuasa pada hari itu. Belum tentu orang lain itu tahu kita berpuasa pada hari ini. Makanya puasa itu melatih diri kita, ya, melatih kita untuk menjauhi riya. Karena niat yang salah itu yang menghasilkan apa yang kita sebut dengan riya. Maka dengan puasa yang tidak diketahui pahalanya kecuali oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi hanya Allah dan diri kita yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Kemudian yang ketiga, puasa itu memperbaiki akhlak dan pemahaman kita. Ya, karena dengan berpuasa hati kita terjaga. Dengan berpuasa lisan kita terjaga. Dengan berpuasa perbuatan kita pun akhirnya terjaga. Dengan seluruh anggota tubuh kita terjaga, maka pikiran kita pun akan menjadi jernih. Dengan pikiran yang jernih, kita bisa memahami kebenaran dengan lebih baik. Kalau puasa itu tidak bisa memperbaiki akhlak kita, maka puasa kita itu pun dipertanyakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa akan tetapi tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan yang tercela, maka Allah tidak membutuhkan apapun darinya. Ya, Allah itu tidak membutuhkan apapun yang dia tinggalkan dari makan dan minumnya. Dengan kata lain, Allah tidak menerima puasa kita. Maka pada momentum Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya, ya, sekolah, ya, sebagai sekolah rohani kita untuk mendidik kita, melatih diri kita dalam memperbaiki hati kita, dalam memperbaiki lisan kita, dan dalam memperbaiki akhlak kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam melaksanakan semua itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.